Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Ini isi pertanyaan. Saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mau tanya nih. Semisal mandi jinabat, menyiram pundak, namun ada air yang nyiprat ke wajah. Itu air yang di wajah masih tohir mutohir atau sudah mustakmal, Kiai? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang budiman, si penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah definisi mustakmal. Karena tanpa mengetahui definisi mustakmal, maka ya agak sulit juga nanti menjelaskannya. Yang pertama adalah apa sih air mustakmal itu? Yang dinamakan air mustakmal adalah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas yang siraman yang wajib. Baik untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Atau air yang sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Dengan syarat tidak berubah dan tidak bertambah takaran atau timbangannya. Ini definisi air mustakmal. Di dalam I'anatul Talibin diterangkan wa'lam anna syurutol istimali arba'atun tu'lamu min kalami qillatul ma'i wasti'maluhu fi ma labudda minhu wa ayyan fasila anil atwi wa adamu niyatil i'tirafi fi mahalliha. Syarat air mustakmal ada 4. Ini perlu diketahui. Apabila 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak termasuk kategori air mustakmal. Yang pertama, airnya itu memang sedikit. Apabila air itu banyak, maka tidak termasuk air mustakmal. Yang kedua, air digunakan di dalam sesuatu yang harus. Contoh seperti bahasan yang pertama untuk menghilangkan wudhu, misalnya untuk berwudhu bahasan yang pertama. Ini kan bahasan yang harus, bahasan yang wajib. 1, airnya sedikit. Nomor 2, digunakan pada sesuatu yang memang harus, sebuah kewajiban. Yang nomor 3, syaratnya itu air yang sedikit terpisah dari anggota badan. Bila tidak terpisah dari anggota badan, maka tidak masuk air mustakmal. Contoh, saya mandi janabat, disiram di kepala misalnya. Kemudian air ini mengalir sampai ke kaki tanpa terpisah dari anggota badan. Maka walaupun air itu sampai di kaki, air yang di kaki itu tidak masuk kategori mustakmal karena tidak terpisah dari anggota badan. Apabila terpisah dari anggota badan, contoh saya menyiram kepala karena mandi jinabat, kemudian air itu menetes, bukan yalibut takoduf, bukan, tapi menetes sehingga jatuh pada kaki. Air yang di kaki ini tidak suci mensucikan karena itu masuk mustakmal, karena sudah terpisah dari anggota badan. Lain halnya air itu memang disiramkan dari tangan. Itu termasuk mayalibu bi taqaddum. Dari telapak tangan disiramkan pada lengan atau di lengan ke tangan. Ini tidak masuk mustakmal karena termasuk yalibu bihi taqaddum.
Seperti kita menyiramkan air dari tangan, misalnya tangannya itu diniati untuk sebagai canteng begini kan. Walaupun air terlepas dari telapak tangan pindah ke muka atau ke badan lainnya, ini tidak termasuk mustakmal karena termasuk yaghlibu bihi taqaddum. Walaupun air yang dari telapak tangan yang dibuat gayung itu sebenarnya terlempar karena angin misalnya, seperti pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, ini tidak masuk air mustakmal. Jadi intinya air mustakmal itu air sedikit dan digunakan pada basuhan yang harus, yakni yang wajib. Nomor 3, terpisah dari anggota badan. Kalau tidak terpisah, walaupun mengalir dari kepala ke kaki, air yang di kaki termasuk bukan mustakmal karena tidak terpisah. Kalau terpisah itu baru mustakmal. Syarat yang nomor 4 adalah tangan yang dibuat cebok, yang dibuat canteng, yang digayungkan itu diniati buat gayung. Kalau tidak diniatin menjadi mustakmal, terpisahnya dicelupkan ya mustakmal kan tanpa ada niat. Tapi kalau diniatkan sebagai gayung atau canteng, maka tidak termasuk mustakmal. Mudah-mudahan dimengerti. Namun, apa itu membahayakan kalau memang dikatakan mustakmal? Kalau memang dikatakan mustakmal itu karena itu termasuk bagian daripada yaghlibu bihi taqaddum, tidak masalah karena itu lil udri. Ini ada ibarat dari Bujairimi. Bagaimana ibaratnya? Begini dari depannya. Fa'in jaral ma'u min adwil mutawaddi ila adwil akhar. Wa illam yakun min adwil wudu'i kan jawaza man kabahu au taqatara min adwin. Walau min adwi badanid junubi sara mustakmalan. Naam, lah ini. Naam. Ma yalibu bitaqaddub kaminal kaffi ila sa'idi wa aksihi la yasir mustakmal lil udri. Kita kan sebenarnya kan menyiramkan begini ke punggung misalnya, ada kecipratan. Ini masuk kategori taqaddub, ma yalibu taqaddub tidak termasuk mustakmal karena udur. Tapi juga ada yang mengatakan mustakmal. Kalau mengambil keterangan dari kitab Kifayatul Ahyar itu masuk kategori mustakmal karena terpisah di anggota badan. Tapi ada Imam Junaidi, Imam Juwaini yang dikenal dengan Imam Al-Haramain itu mengatakan tidak termasuk. Kenapa? Karena termasuk ma yaghlibu bihi taqaddum. Tapi ada yang mengatakan masuk mustakmal karena terpisahnya dari anggota badan, yakni punggung pindah ke ke muka. Kan terpisah kan? Terbental. Ini ada perbedaan pendapat. Nah, yang jadi persoalan sekarang, bolehkah kita bersuci menggunakan air mustakmal? Ini termasuk bagian daripada khilaful ulama. Secara Syafi'iyah tidak boleh. Apa ada dalilnya atau hadisnya? Ya jelas ada. Kemudian imam yang mengatakan boleh menggunakan mustakmal itu apa juga ada landasannya, ada hadisnya? Ya juga ada. Nah, bagi kita karena termasuk bagian daripada Syafi'iyah mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, maka mengikuti pendapat yang tidak boleh dibuat untuk bersuci air mustakmal itu. Wallahu a'lam.